Libra, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini kita readingnya bertemakan tentang energi kamu di Desember ya. Kita akan cek energi kamu di Desember, apa yang terjadi. Nah, tapi ingat buat Libra, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, sebelum kita lanjutkan, aku pengen berdoa dulu buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusan. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Libra. Libra, kamu fokuskan ke kartu ini. Kita akan lihat di sini energi kamu di bulan Desember. Semoga kebahagiaan akan selalu mendatangi kamu ya, menghampiri kamu. Amin. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, 3 kartu sudah kita ambil. Libra, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, baik. Di sini kita bercerita tentang energi kamu di Desember. Apa yang terjadi? Apa sih yang kamu inginkan? Apa yang perlu kamu lakukan? Nah, kita akan coba bahas di sini. Ada kartu healing di bottom of the deck-nya kamu. Aku melihat di sini, kamu lagi dalam masa penyembuhan. Kamu lagi healing ya. Healing dari apa? Ya, bisa dikatakan banyak hal di sini. Dari masalah-masalah yang kamu hadapi, dari percintaannya kamu, dari pekerjaannya kamu, atau dari segala hal yang membebani kamu saat ini. Ya, Libra. Nah, saatnya kamu menyembuhkan diri kamu dari segala hal-hal yang membuat kamu kecewa ataupun sedih. Dan itu akan terjadi di Desember ini. Kamu akan sembuh dari segala hal yang membebani kamu selama ini, oke? Ya, kamu merasa di selama tahun 2022 ini adalah tahun yang cukup berat ya, yang kamu lalui. Ada perjuangan mungkin yang kamu lakukan, tapi mungkin perjuangan itu belum terlihat hasilnya. Nah, semoga di Desember ini semua itu akan bisa terlihat ya. Oke. Itu kalau aku lihat, aku merasakan memang kamu saat ini lagi membutuhkan healing, membutuhkan me time ya, kamu cari waktu atau bisa dikatakan kamu pengen liburan, ya kamu silakan pergi liburan. Mumpung di akhir tahun, bagi kamu yang masih ada cuti tahunannya ya silakan diambil ya, agar bisa jiwa kamu itu seperti apa ya, kayak mengupgrade suatu energi positif lagi gitu. Jadi seperti terlahir kembali. Ya semoga di tahun 2023 nantinya menghadapi tahun 2023 kamu udah siap tempur nih gitu ya. Apa yang perlu kamu lakukan nantinya, setiap masalah yang datang kamu sudah siap untuk menangkis semua masalah itu. Oke, oke. Buat Libra. Nah, di kartu pertama kita akan melihat di sini ada abundance. Abundance ini artinya berkelimpahan. Apapun yang kamu impikan ataupun apa yang sudah menjadi keinginan kamu atau impian kamu ya, cita-cita kamu ya bisa dikatakan di sini bisa akan terwujud karena di sini ada berkelimpahan dalam segala hal. Intinya ya bagi kamu yang belum memiliki pasangan ya bisa dikatakan ini akan ketemu ya di Desember ini semoga. Bagi kamu yang lagi bermasalah dalam rumah tangganya bisa saja di sini akan ada perbaikan ya, akan ada satu perkembangan ya. Dan begitu juga halnya bagi kamu yang mungkin lagi menjalin satu hubungan dan akhirnya kamu mungkin akan berkeinginan untuk berkomitmen atau ingin menikah ya secepatnya lah. Jangan kamu tunggu-tunggu, tunda-tunda gitu ya. Nah, karena jika kamu tunda-tunda itu nanti akan berbeda lagi hasilnya. Jika kamu sudah yakin, ya coba matangkan hati kamu. Nah, ya, seperti itu. Jadi agar apa yang sudah kamu rencanakan selama ini bisa berjalan dengan baik. Jadi lakukan. Dengarkan kata hati kamu, ya. Baca situasi kamu berdasarkan intuisi kamu. Karena segala sesuatu itu
akan berkaitan dengan hati nurani kita. Oke. Jadi sehingga segala berkelimpahan itu akan kamu dapatkan di sini buat Libra. Kemudian semuanya itu akan berlimpah. Begitu juga halnya tentang kamu, tentang pekerjaannya kamu ya, atau finansialnya kamu. Di sini akan terlihat ada perbaikan. Mungkin selama ini kamu ada yang pernah ditipu, atau kamu belum mendapatkan pekerjaan, ya. Semoga di sini itu akan terlihat ada perbaikannya ya. Ya mungkin bagi kamu yang belum mendapatkan pekerjaan, di sini akan ada yang memberikan pekerjaan ataupun ada peluang di sini atau kesempatan. Bagi kamu yang ingin memperbaiki kinerja kamu, ya di sini ada kesempatan juga untuk memperbaiki semuanya. Kamu bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kamu itu orang yang kuat, orang yang mampu, orang yang sanggup mengerjakan segalanya gitu loh. Jadi itu sih juga kunci sukses ya buat kita. Apapun bisa kita lakukan. Secara kita masih di koridor yang sama gitu loh. Ya. Tidak keluar jalur kita. Jadi ada tahapan-tahapan juga. Jika kamu pengen menuju kesuksesan kamu. Kadang-kala kamu juga ketemu nih dengan temptation, akan ketemu dengan energi negatif di sini. Energi negatif seperti apa? Jika kamu memiliki suatu hubungan, ya mungkin bisa dikatakanlah kamu itu memiliki suatu hubungan pacaran, ya. Nah, di situ juga akan banyak masalah nantinya. Atau ada yang menggoda pasangan kamu, atau yang menggoda kamu gitu ya. Kuat nggak hati kamu? Kuat nggak iman kamu? Digodain gitu ya. Nah, secara yang mungkin aku punya pacar nih seperti ini, tapi ada lagi nih yang lebih baik dari pacar aku. Nah, disitulah mungkin kamu diuji. Mana yang betul-betul membuat hati kamu nyaman? Siapa dia yang membuat hati kamu itu bahagia gitu ya? Siapa selama ini yang berada di samping kamu saat kamu susah? Jangan maunya saat kamu senang. Disitulah kamu nanti akan bertemu dengan kondisi itu. Jadi itu tugas kamu saat ini, di mana di bulan Desember ini kamu akan dijumpai juga dengan hal-hal negatif. Nah, jika itu ada, karena gini, saat kamu sudah berkelimpahan, justru energi negatif itu akan banyak yang masuk. Ya mungkin sebagian dari kamu akan bertemu dengan orang-orang yang tidak menyukai kamu. Atau sebagian dari kamu ketemu dengan orang-orang yang suka iri sama kamu. Di situ kamu harus bisa mengatasi semuanya. Nah ya, banyak hal nanti yang akan kamu hadapi saat kamu sudah sukses. Kadang orang tidak menyukai saat melihat kita sukses. Dan kadang orang mungkin suka melihat kita itu sengsara. Begitu. Jadi bagaimana cara kamu mengatasi kondisi seperti itu? Nah, tanyakan kepada hati kamu, kepada diri kamu, kepada pikiran kamu. Apa yang harus aku lakukan? Yang pasti kamu harus melakukan hal-hal yang positif. Jika ada seseorang yang mungkin nih tidak suka kamu ataupun iri terhadap kamu, kamu jangan justru musuhi dia, jangan. Justru kamu harus dekati dia. Ya, dekati dia, tunjukkan kepada dia bahwa kamu itu ya berhak untuk mendapatkan kesuksesan itu. Tidak berhak juga untuk dimusuhi begitu. Ya. Nah, tunjukkan jika seseorang itu berbuat jahat kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Karena itu juga yang akan membuat kita menjadi orang yang sukses nantinya. Ya, begitu. Di sini ada protection, ada perlindungan dalam diri kamu. Di sini seperti seakan-akan kamu itu dilindungi, dijaga oleh malaikat begitu ya. Jadi kamu itu apapun masalah yang kamu hadapi, yang masalah yang datang kepada diri kamu itu selalu ada penyelesaiannya karena kamu di sini dijaga. Ada penjaga kamu. Jadi kamu merasa tenang aja. Ada masalah pun kamu tenang. Wah, kamu berpikir bahwa wah ini masalah, tapi nggak apa-apa. Aku bisa mengatasinya. Dan ini juga tidak terlalu besar bagi aku. Nah, itu. Jadi saat kamu sudah berpikir seperti itu, otomatis kamu merasa dilindungi sini. Ya. Otomatis Tuhan akan selalu berada di dekat kamu. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita akan lihat di sini dengan kartu tarot ya buat Libra. Apa yang akan terbaca di sini? Bagi Libra yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar.
Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan ya beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Dan untuk lebih detailnya lagi, kamu bisa lihat ya jurnal reading kita di apa ya, di channel kita gitu ya. Tentang channel, kamu buka video kita ya, buka profil kita ya. Oke. Nah, kita akan shuffle kartunya dulu buat Libra. Apa di sini yang akan terbaca? Oke. Wah, ini udah banyak amat. Ada Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada The Hermit. Ada Virgo. Ada Ten of Cups. Ada Queen of Swords. Dan ada Ten of Swords. Nah, ini kita akan melihat ceritanya seperti apa di sini. Di sini ada Magician. Gemini, Libra, Aquarius ya. Cancer, Pisces, Scorpio itu zodiak yang dinilai dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke. Kita akan coba baca di bottom of the deck-nya kamu. Kita akan ambil 3 kartu ya. Di sini ada The Emperor, ada The Magician, dan ada Three of Pentacles. Ini menggambarkan dari segi pekerjaan, kamu akan mendapatkan kerjasama ya nantinya dengan mungkin akan banyak orang ya yang ingin join bisnis sama kamu atau yang ingin kerjasama dengan kamu untuk mengembangkan bisnisnya kamu, bisa dikatakan seperti itu ya. Ini ada itu karena di sini ada The Magician, ada keajaiban, sesuatu hal yang mungkin tidak kamu duga-duga itu akan datang, akan terjadi di Desember ini. Mungkin semua itu akan terwujud, akan terbukti, akan terlihat nyata nantinya ya. Aku melihat di sini ada The Magician. Walaupun di sini ada The Emperor, kadangkala kamu juga merasakan keegoan dalam diri kamu bahwa kenapa ya Kak, aku itu tidak pernah berhasil dalam melakukan bisnis. Kenapa ya Kak, aku tidak pernah berhasil dalam menjalin satu hubungan percintaan gitu ya. Tapi itu kamu jangan kamu pikirkan. Secara kamu itu bisa. Karena di sini kamu orang yang bisa dikatakan multi talenta. Hanya saja mungkin kamu kurang percaya diri. Di situ yang harus kamu tingkatkan. Kepercayaan diri itu akan muncul saat kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan. Tapi saat kita tidak bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan, kepercayaan diri kita akan hilang. Ya, gitu. Makanya di sini di Emperor di sini ya, ada keegoan kamu. Keegoan kamu di sinilah karena ketidaktahuan kamu juga bisa ya terjadi. Nah, keajaiban itu akan datang. Kamu akan mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kamu nantinya. Di bulan Desember itu perlahan-perlahan akan terlihat ya perubahan itu. Oke, kerjasama di sini juga akan terlihat juga ya. Libra, kita lihat di sini, di mana berkelimpahan di sini di kartu energi abundance. Kamu pengen menyeimbangkan suatu finansialnya kamu, dan itu terjadi ya. Dimana kamu menggambarkan di sini, aku juga merasakan bahwa ada energi kamu itu seseorang yang single parents atau seorang yang single ya. Tapi kamu di sini selalu bisa menyetarakan hidup kamu atau menyeimbangkan hidup kamu dalam kondisi apapun. Itu hebatnya kamu buat Libra ya. Nah, di sini juga aku merasakan juga saat kamu renungi, saat kamu introspeksi diri kamu, ya mungkin aku selama ini sifat aku itu kekanak-kanakan Kak. Makanya mungkin orang menjauhi aku. Makanya mungkin orang tidak menginginkan aku. Dan akhirnya kamu menyadari, aku harus bisa merubah sifat aku, sikap aku. Ya mungkin dengan begini akhirnya pendewasaan dalam diri aku itu muncul gitu loh. Jadi perubahan diri aku itu jelas terlihat gitu ya. Makanya sejak ada perubahan itu akhirnya akan ada nih seseorang
Aku merasakan seseorang akan hadir dalam hidup kamu. Dan di situ ya bisa dikatakan akan ada pertemuan ya antara kamu dengan seseorang. Di situ akan terjadi komitmen juga karena sudah melihat bahwa kamu itu seseorang yang ya memang jauh berubah ya dari sebelumnya. Makanya mungkin banyak orang yang tertarik sama kamu. Itu yang terbaca di sini buat Libra. Oke. Nah, Queen of Swords. Jadi selama ini penantian kamu, apa yang kau pikirkan selama ini akhirnya akan datang. Walaupun memang kamu susah dulu, sulit dulu ya. Kamu terjebak dulu dalam pemikiran kamu, di mana pemikiran kamu selama ini, aku selalu berpikir seperti ini, seperti itu, tapi tidak pernah terjadi. Nah, sekaranglah saatnya segala sesuatu itu akan bisa dibantu pemikiran kamu itu. Akan bisa kamu atasi di sini. Oke. Gitu. Jadi apapun di sini yang terjadi di bulan Desember ini akan banyak hal ya. Intinya kamu tetap harus berjuang, kamu tetap harus berusaha. Kamu tetap juga harus melakukan hal-hal ya, memplanningkan segala sesuatunya agar segala yang kamu rencanakan itu, yang kamu impikan itu ya bisa terwujud. Tidak hanya dengan diam dan menunggu. Walaupun kamu di sini menunggu dan berpikir, tapi harus ada usaha juga yang kamu lakukan. Karena kalau dengan berpikir aja tanpa ada usaha, kamu akan terjebak dalam pemikiran kamu. Jadi action yang kamu perlukan ya. Apa yang sudah kamu pikirkan ya lalu lakukan. Karena jika tidak kamu lakukan, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke? Buat Libra. Nah, kita akan lihat di sini ada pesan buat kamu. Buat Libra. Ada kartu pesan buat kamu. Kartu pesan buat kamu Libra. Kita akan ambil 3 aja. Oke. Nah, ini. Yang pertama kita akan lihat pesan buat kamu. Yang perlu kita sadari bahwa ujian itu buat orang yang siap naik kelas. Dan sadarilah bahwa Tuhan menguji kita karena Dia percaya bahwa kita lebih kuat dari yang kita duga. Ayo bangkit. Ya. Memang selama tahun 2022 ini kamu merasakan ada hidup yang begitu tidak hidup yang begitu berat ya yang kamu rasakan. Tapi hidup yang seperti itulah yang akan membawa kebahagiaan bagi kamu. Yang akan merubah pribadi kamu yang dulu kekanak-kanakan dan akhirnya muncul pendewasaan dalam diri kamu ya, seperti itu. Intinya masalah yang kita hadapi itu pasti akan ada hikmah ya, ada hikmahnya. Setidaknya ya buat diri kita gitu loh, buat perubahan hidup kita gitu. Nah, di sini saat kita dapat masalah jangan salahin kejadian, keadaan, teman, apalagi sampai salahin Tuhan. Kalau dapat masalah jangan katakan kok masalahnya datang terus ya. Tapi coba katakan, tenang saja, saya dapat membuatnya jadi jauh lebih baik. Karena masalah itu ya, selagi kita hidup, masalah itu pasti selalu ada. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengatasi masalah itu? Itulah tugas kita. Diberi pikiran, diberi kekuatan, diberi perasaan ya. Itu guna kita untuk menyelesaikan semua masalah itu. Dan artinya itu akan membuat kenaikan kelas bagi kita nantinya, ya. Oke. Di sini ada lagi, kalau lihat orang nongkrong terus kerjaannya, jangan kesel, apalagi marah. Banyak orang di luar sana yang nggak punya waktu sama sekali buat nongkrong karena harus kerja atau lagi sakit ya. Jadi jangan melihat seandainya orang itu sukses, wah orang itu sukses, aku belum juga gitu loh. Jadi kan itu suatu motivasi bagi kamu. Dia bisa, kenapa aku enggak gitu loh. Jadi intinya janganlah iri kepada sesuatu yang belum kamu dapatkan. Ya, jadikanlah itu sebuah tameng buat kamu untuk bangkit begitulah. Ya, oke. Buat Libra. Dan di sini ada lagi Tuhan itu maha tahu. Jadi ketika apa yang kita dapatkan nggak sesuai sama yang kita mau, nggak berarti Tuhan jahat, ya. Nggak berarti Tuhan jahat. Karena Tuhan tahu yang kita butuhkan. Tuhan akan berikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kadangkala sesuatu yang kita inginkan itu hanya sekedar keinginan atau suatu nafsu atau apa gitu ya, obsesi gitu ya. Belum tentu itu yang kita butuhkan. Jadi sebenarnya ya kamu harus sadar saat kita berdoa minta apapun, kadang-kala Tuhan mungkin belum mengabulkan.
karena saat itu kita belum butuhkan. Ada masanya nanti saat kita membutuhkan sesuatu itu, Tuhan akan berikan. Oke? Jadi seperti itu buat Libra. Itu pesan buat kamu ya. Nah, Libra mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi Libra. Dadah.